bunuh diri masih menjadi problematika sosial yang tidak kunjung teratasi. Tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Menurut Humsona pada tahun 2004, bunuh diri merupakan tindakan merusak diri sendiri hingga berakibat pada kematian. Banyak orang mengalami bunuh diri dengan berbagai macam alasan, seperti depresi, tekanan, kecemasan, bahkan penyalahgunaan zat yang berbahaya, lingkungan pertemanan dalam masyarakat, bahkan pola interaksi dalam keluarga. Sejumlah fakta di balik aksi bunuh diri telah kami rangkum. Menurut data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 971 insiden dari bulan Januari hingga Oktober 2023. Jumlah tersebut telah melebihi angka pada tahun 2022 yang mencapai 900 kasus. Dan menurut WHO pada tahun 2019, angka bunuh diri di Indonesia terbilang cukup rendah, yakni sebesar 2,4 dari 100.000 penduduk. Sedangkan kasus bunuh diri tertinggi ada di negara Lesotho, tepatnya di Afrika Selatan sebanyak 72,4 dari 100.000 penduduk. Kemudian peringkat keempat ada di negara Korea Selatan sebanyak 28,6. Pada bulan Mei 2020, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia melakukan survei kepada 2.364 responden dan menunjukkan hasil sebanyak 69 responden mengalami masalah psikologis akibat dari pandemi COVID-19. Masalah psikologis yang banyak dialami adalah karena depresi. Kemudian 68% mengalami kecemasan, 77% mengalami stres pasca trauma. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi bunuh diri? Yang pertama ada faktor biologis dan yang kedua ada faktor psikologis. Faktor biologis itu meliputi apa saja? Yang pertama karena adanya faktor genetik, yang kedua karena adanya gangguan neurotransmitter dalam otak, yang ketiga karena adanya perubahan struktur pada otak, yang keempat karena adanya kelemahan fisik atau penyakit. Sementara secara faktor psikologis dipengaruhi karena adanya relasi interpersonal seperti keluarga yang tidak harmonis, atau bahkan bisa jadi karena tipe kepribadian seperti introvert, perfeksionis, atau bahkan dependent. Menurut data yang kami survei, seseorang yang mempunyai keinginan mengakhiri hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa melihat dari segi fisiknya. Yang kedua, kita bisa lihat dari segi perilakunya. Dan yang ketiga, kita bisa lihat dari segi perasaannya. Dari segi fisik, seseorang biasanya tidak peduli lagi dengan penampilannya. Adanya gangguan tidur, hilangnya nafsu makan, berat badan menurun, atau bahkan hilangnya semangat untuk hidup. Dari segi perilaku dapat kita amati, seseorang biasanya menarik diri dari lingkungan, atau sudah tidak tertarik dengan hal-hal yang dulunya dia sukai. Dari segi perasaan bisa kita amati, mungkin seseorang itu mengalami kesedihan yang berlarut, kesepian, kesendirian, bahkan seperti tidak dianggap. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar ketika kita punya masalah, kita bisa meregulasi emosi kita dengan baik? Berpikirlah lebih positif. Terbukalah dengan orang-orang terdekat, minta bantuan dengan orang-orang profesional seperti psikolog, psikiater yang bisa membantu kita untuk meregulasi emosi kita. Dan yang terakhir, yang paling penting, tingkatkan self-love untuk sayangi diri sendiri, karena diri kita berharga. Jadi jangan putus asa. Sebenarnya kita juga bisa loh membantu orang-orang di sekeliling kita untuk bisa meregulasi emosinya. Yang pertama, tanyakan kabar perasaannya. Yang kedua, jangan memberi nasihat seperti menghakimi. Contohnya, bunuh diri itu dosa loh. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik tanpa menjudgment. Yang keempat, rangkul dan tawarkan bantuan. Yang kelima, katakan kamu tidak sendirian. Dan yang keenam, berempatilah. Ketika kamu menonton video ini, itu artinya hidup masih mau kamu mencoba lagi. Tuhan masih mau kamu bangkit lagi. Percayalah, kamu tidak sendiri. Saat ini, ada orang-orang yang senantiasa memikirkanmu dan memanjatkan doa untukmu. Jangan menyerah. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, setidaknya masih ada lantai untuk bersujud. Berdoalah dan jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Teruslah berusaha, berserah tapi tidak menyerah.
Tetaplah melangkah dengan iman dan harapan. Saya percaya pasti ada jalan. Saya percaya kamu bisa membalikan keadaan.